Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Saifullah. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Saat ini kita sudah kedatangan tamu, Mbak Rahma Sofiana. Beliau merupakan pimpinan proyek dari Ummah for Earth, ya, dari Greenpeace. Greenpeace adalah organisasi kampanye global independen yang menggunakan konfrontasi kreatif dan aksi tanpa kekerasan untuk memaparkan masalah lingkungan serta mencari solusi bagi masa depan yang lebih hijau dan damai. Greenpeace beraksi untuk mengubah sikap dan perilaku dalam melindungi dan menjaga lingkungan hidup dan juga mendorong perdamaian. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Ana. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Mbak Ana ya? Alhamdulillah. Sehat. Tanggal 12 November ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Betul. Dan ini menarik untuk diperbincangkan karena tema kita adalah Nabi Muhammad SAW, role model kesehatan. Oh, Masya Allah. Beliau ini kan teladan kita ya. Betul. Kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran misalnya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kamu ya pada diri Rasulullah. Artinya beliau ini teladan dalam semua aspek gitu. Tetapi ada satu aspek nih Mbak yang sebetulnya mungkin luput dari perhatian kita. Ini aspek kesehatan Mbak. Betul, jadi betul. Beliau mungkin bisa dibilang kurang diteladani dalam aspek kesehatan. Salah satu contohnya adalah banyak penyakit itu yang saat ini justru dijangkiti oleh masyarakat Indonesia khususnya. Betul. Itu penyakit nggak menular Mbak. Ya benar. Artinya penyakit ini terjadi karena pola hidup yang tidak sehat, karena lingkungan yang tidak sehat. Gitu. Betul. Dan kita melihat bagaimana Rasulullah sebagai sosok yang hidup di tengah masyarakat yang multikultural. Beliau hidup di suasana geografis yang luar biasa keras ya Mbak. Betul. Panas, gersang, kemudian kesibukan beliau yang luar biasa. Beliau pimpinan keluarga. Pimpinan negara. Beliau juga sebagai guru peradaban manusia, guru peradaban umat yang kesehariannya mengajar juga, aktivitasnya luar biasa. Tetapi dalam riwayat-riwayat disebutkan beliau itu paling tidak sakit itu hanya 2 kali. Jadi dengan kesibukan yang luar biasa, 2 kali semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Dan itu pun bukan penyakit yang berat. Artinya kan beliau mampu menjaga kesehatannya dengan luar biasa, pola hidupnya dengan sehat sekali gitu. Ditambah lagi beliau pimpinan perang yang dalam masa hidupnya itu beliau bisa 50 kali itu melakukan ekspedisi militer. Betul. Kemudian beliau juga dikisahkan itu pernah menang gulat 3 kali berturut-turut lawan ahli gulat. Artinya kan beliau bukan hanya sehat secara emosional, sehat secara sosial, tapi juga sehat secara fisik gitu. Nah, apalagi di dalam Islam kita tidak hanya dituntut untuk sehat secara fisik nih Mbak. Nah, saya mau melihat dalam perspektif hadis misalnya Rasulullah SAW itu bersabda misalnya innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Sungguhnya Allah itu maha suci, maha baik dan beliau menyukai kebaikan, kesucian gitu ya. Wa nadhifun ya yuhibbun nadhafa. Beliau itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Beliau maha karim, menyukai sikap karim ya. Beliau juga maha jawad, menyukai aljud ya, kedermawanan ya. Artinya sikap-sikap yang diajarkan oleh Islam dalam konteks kesehatan dan korelasinya dengan lingkungan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sejauh mana kita bisa memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Mbak, kita kan nggak mungkin nih bisa sehat tanpa lingkungan yang sehat. Benar. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, tanah yang kita pijak untuk menanam dan lain sebagainya. Nah, saya mau bicara dengan Mbak Ana, bagaimana nih sebagai pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan yang banyak melihat problem lingkungan di tengah masyarakat, apa sesungguhnya kaitan mengenai kesehatan dan lingkungan, Mbak? Ya, Masya Allah, ini pembukaannya sangat
komprehensif ya tadi. Insya Allah. Karena contohnya udah langsung Rasul sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya, konteks sehat itu awal mulanya dari bersih. Kemudian bersih awal mulanya dari suci. Jadi sebenarnya bahwa kalau tadi pertanyaannya apakah ada gitu ya korelasi antara kesehatan dengan lingkungan, itu justru sangat berhubungan, sangat berkorelasi. Kalau misalkan kita ingat dulu ya pelajaran-pelajaran kita waktu zaman SD gitu, mungkin kalau anak sekarang ada di pelajaran IPAS atau pendidikan Pancasila gitu, bahwa ketika kelas atau lingkungan rumah bersih, maka kita tinggal di rumah menjadi lebih nyaman, jarang terkena penyakit gitu ya. Terus kemudian kita belajar bisa dengan tenang gitu ya. Betul. Nah, itu sebenarnya adalah contoh-contoh kecil sebenarnya yang kita sebenarnya udah paham gitu dari kita kecil, dari kita zaman kita sekolah SD gitu, bahwa lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Jadi misalnya kalau kita tarik lagi lebih besar gitu konteksnya kepada jadi ngomongin lingkungan tuh nggak cuma, kadang-kadang orang mikirnya gini, Greenpeace ngomongin lingkungan adalah sesuatu yang sangat itu mah bagian orang-orang yang elit aja yang ngerti gitu ya. Tapi padahal nggak gitu. Ini sederhana banget gitu loh. Lingkungan tuh sederhana banget. Kalau tadi Ustadz kasih contoh soal air bersih. Di Jakarta ini kita sudah sangat kesulitan untuk mengakses air bersih. Pertama, wilayah kita itu 14% Jakarta wilayahnya ada di bawah permukaan air laut. Kenapa? Pertama, karena eksploitasi air tanah akibat pembangunan yang terlalu masif. Pembangunan gedung-gedung besar ya, seperti mall, hotel, gedung-gedung besar, itu menyerap air tanah terlalu banyak. Sehingga permukaan air tanah Jakarta itu turun. Sehingga air bersih itu sulit untuk diakses oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tanahnya turun, sementara kita punya global warming, pemanasan global, air laut naik. Makanya jangan heran kalau ada studi bilang bahwa Jakarta nanti tenggelam nih 2050 gitu. Itu karena tanahnya terus turun, air lautnya terus naik. Bangunan juga makin eksploitatif gitu ya. Jadi tadi 14% wilayah Jakarta itu ada di bawah permukaan air laut. Kemudian bicara lagi misalnya soal bagaimana masyarakat yang hidup di sekitar tambang atau PLTU gitu misalnya. Gitu ya. Kita tahu bahwa listrik kita tuh masih berasal dari batu bara, di mana PLTU adalah tempat di mana batu bara dibakar kemudian menghasilkan listrik yang kita nikmati gitu sekarang. Batu bara yang dibakar menimbulkan polusi. Ini pelajaran SD mungkin ada juga nih gitu, karena dulu kan kita belajar polusi dari mana, dari asap pabrik gitu ya. Nah ini salah satunya gitu. Kemudian polusi ini meracuni udara yang kita hirup. Itu menjadi sebuah simalakama sebenarnya. Di satu sisi kita butuh listriknya, tapi kok udaranya, airnya juga jadi kotor gitu ya, karena buangan tambang dan limbah PLT itu dibuangnya ke air tanah atau ke air laut. Jadi meresap. Ini menjadi di satu sisi kita bisa menikmati teknologi, listrik kan termasuk kemajuan teknologi ya, tapi di satu sisi kita kehilangan nilai-nilai kebersihan lingkungan itu tadi gitu. Kemudian pandemi. Ini saya mau ngomongin pandemi karena kemarin kita 4 tahun kita ngalamin ya, bener-bener nggak kemana-mana, aktivitas terhenti segala macam. Dan udara jadi lebih bersih. Udara jadi lebih bersih, betul. Nah, ternyata ada kaitannya bahwa perubahan iklim yang sekarang mungkin sering kali diomongin gitu ya, itu meningkatkan resiko virus dan bakteri berkembang lebih banyak dan lebih sering. Gitu. Lewat udara? Lewat udara, lewat iklim. Jadi iklim yang berubah-berubah, cuaca yang sangat ekstrim, itu menyebabkan virus-virus dan bakteri itu tadinya misalnya mereka tidak tahan di tempat yang terlalu dingin. Oh, jadi lebih
tangguh lagi. Kemudian kuat, ya. dia jadi lebih resisten. Oke. Betul. Kemudian secara fisiologis gitu ya, dia bisa menginfeksi manusia menjadi lebih ganas gitu. Itu salah satu studi yang memang sudah diakui juga oleh WHO bahwa beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh vektor, jadi misalnya disebabkan oleh virus atau bakteri gitu ya, itu meningkat lebih banyak akibat perubahan iklim atau akibat lingkungan yang tidak sehat. Bahkan tadi. termasuk hewan-hewan, tumbuhan juga yang tadinya hanya tumbuh di iklim-iklim tertentu. Betul. Sekarang bisa kemana-mana. Jadi berantakan ekosistem ya? Iya, betul. Ya, kalau kita merujuk pada Al-Quran misalnya kan, Allah itu menetapkan al-mizan ya, di dalam surah Ar-Rahman itu dikatakan itu wassama rafa'aha wa wada'al mizan ya. Betul. Bagaimana Allah itu meninggikan langit dan meletakkan neraca keseimbangan. Dan keseimbangan itu memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi alam raya ini. Jadi keserasian, keseimbangan, keharmonisan itu ditetapkan agar apa? Agar kita itu menjaga keseimbangan itu. Jadi tatkala kita menggunakan daya kita sehingga yang tadi merusak gitu, akhirnya merusak keseimbangan itu, sehingga ekosistem jadi rusak. Maka di ayat selanjutnya kan waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan ya, dan tegakkanlah keseimbangan itu. Jadi betul tadi Mbak Ana, kalau kita tidak mau bumi ini rusak, kalau kita tidak ingin bumi ini semakin nggak nyaman kita tinggali, maka mau tidak mau kita harus jaga keseimbangan. Dan keseimbangan itu dimulai justru dari pola hidup kita. Nah, betul. Kita balik lagi ke Nabi Muhammad SAW. Dan beliau kalau kita melihat secara dalam kacamata sejarah misalnya, beliau itu kan orang bukan hanya yang sehat secara fisik tapi juga secara mental. Betul. Artinya beliau ketika berdakwah misalnya beliau mendapatkan bulian, mendapatkan cacian, mendapatkan ancaman pembunuhan, bahkan beliau luka, mendapatkan kekesaran fisik gitu. Tetapi beliau tetap tangguh, mentalnya kuat gitu. Di tengah lingkungan sosialnya yang sebetulnya luar biasa. Yang kalau anak-anak sekarang luar biasa, kalau dapat ulangan jelek udah frustasi gitu. Iya benar. Udah depresi gitu ya. Gitu kan. Cicilannya banyak, orang udah stres. Padahal Nabi kita itu luar biasa. Jadi beliau sosok yang sehat bukan hanya secara fisik. Makanya kalau kita lihat merujuk WHO kan, sehat itu kan bukan hanya sejahtera secara fisik tapi juga secara mental, secara sosial dan produktif. Artinya ketika kita sehat saja tetapi kita tidak produktif, tidak menggunakan daya-daya yang Allah berikan kepada kita, potensi yang Allah berikan kepada kita, maka itu dinilai tidak sehat. Maka dalam Al-Quran itu ada satu buah ayat yang menegaskan bahwasanya ada penyakit-penyakit yang itu ada di dalam hati kita, ada di dalam kalbu kita. Fi qulubihim marad ya. Di dalam kalbu-kalbu mereka itu ada marad, ada penyakit. Maka dalam Islam itu kalau tadi ada istilah kesehatan itu dimulai dari kebersihan, maka dalam Islam itu ada istilah itu Mbak, ada istilah nazofah ya, bersih. Ya. Ada istilah toharoh, tetapi dia tidak hanya bersih secara lahiriah tapi juga bersih dari hadas itu kan. Kalau kita belajar kita fikih itu selalu dimulai babu toharoh. Ada juga yang disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah itu adalah upaya dari kita untuk melakukan pembersihan dari sifat-sifat buruk diri kita. Termasuk sifat-sifat buruk itu kan merusak lingkungan, melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dan lain sebagainya gitu. Maka ajaran Islam itu sangat komprehensif dan contohnya sudah jelas tuh, komplit komprehensif Nabi Muhammad SAW. Tetapi memang problemnya kita memiliki kesenjangan antara nas-nas syar'i ya, antara sumber otoritas keagamaan dengan realitas di lapangan nih Mbak. Sehingga kita mungkin perlu ya kali ya Mbak mengkampanyekan nilai-nilai pelestarian lingkungan dan kesehatan melalui berbagai platform. Betul. Saya setuju Ustadz. Padahal sebenarnya kalau bicara soal gaya hidup Muslim, kalau benar-benar mengerti bagaimana gaya hidup Muslim, seharusnya ya itu tadi gitu, bersih gitu ya. Selain secara lingkungan gitu ya, secara yang kita lihat secara
fisik, tapi juga bersih secara hati. Kalau bersih secara hati, kalau muslim yang baik, yang mengerti bahwa menjalankan gaya hidup itu harus secara sehat, buang sampah sembarangan aja nggak bakalan mau, Ustaz. Betul. Iya kan? Itu pasti kayak gitu. Kalau dia sebagai muslim yang bersih gitu ya, ketika wudhu dia akan berhemat air, Ustaz. Itu benar. Gitu. Jadi justru sebenarnya itu tidak lepas gitu ya. Satu kesatuan sebenarnya bagaimana gaya hidup muslim dengan bersih, sehat secara lingkungan itu tadi. Gitu. Iya, kalau di Al-Quran misalnya kan selalu kalimat kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu itu yang halal dan thayyib. Halal itu kan berarti kan dari aspek zatnya, dari aspek pencahariannya, kita mencari harta. Kemudian juga bukan hanya itu, tetapi yang thayyib. Thayyib itu kan baik itu buat kesehatan kita, baik untuk kesehatan emosional kita, kemudian juga baik untuk kantong kita. Jangan sampai kita belanja nih halal, tapi dia nggak thayyib buat finansial kita gitu kan. Jadinya boncos. Benar. Jadi artinya ketika kita merujuk, betul Mbak Ana, ketika kita merujuk kepada ajaran Islam, sungguhnya Islam sudah menyajikan ajarnya secara lengkap, tetapi memang terjadi kesenjangan antara sumber ajaran dengan masyarakat Muslim itu sendiri, sehingga terjadi yang disebut dengan rabun dekat nih Mbak. Rabun dekat. Jadi Nabi Muhammad itu namanya di mana-mana Mbak. Ditaruh di kaligrafi, di masjid, dipajang di mana-mana. Tetapi tidak bisa kita amalkan teladannya. Padahal kalau kita merujuk misalnya kepada sabda beliau kan selalu membuat kita untuk senantiasa bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur itu kan memanfaatkan sumber daya alam ini secara adil. Nah, kira-kira nih Mbak, sebagai pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan, bagaimana cara kita agar bisa sehat secara fisik, secara mental, emosional, tapi juga bisa membuat lingkungan ini menjadi lebih sehat, dan terutama untuk anak-anak kita nih Mbak ke depan. Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau bicara soal menjaga lingkungan gitu ya, kita nggak usah yang muluk-muluk deh gitu, Ustaz. Menjaga lingkungan itu sesimpel tadi gitu ya. Kalau muslim yang baik dia nggak bakalan mau tuh buang sampah sembarangan gitu, karena itu tidak mencerminkan sikap seorang muslim justru gitu. Itu dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana gitu ya. Dari rumah kita ya? Dari rumah kita, dari diri kita sendiri gitu ya. Yang paling pertama dan paling simpel menurut saya adalah soal sampah ya. Karena sampah nih menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan sebenarnya gitu ya. Jakarta, Jabodetabek, semua sampahnya kan ke Bantar Gebang, TPA. Itu 7.500 sampai 8.000 ton setiap hari. Ya Allah, 8.000 ton sehari? Iya, semua. Itu Jakarta aja? Ya, Jabodetabek. Jabodetabek aja ya? Itu ke Bantar Gebang. Nah, problem sampah ini gitu ya, sebenarnya bisa benar-benar diminimalisir kalau kita mengerti bagaimana caranya waste management atau mengelola sampah gitu ya. Yang paling ya menurut saya sih sekarang beberapa inisiatif tuh sudah banyak dilakukan gitu ya, kayak kalau belanja kita bawa kantong sendiri gitu kan, karena beberapa supermarket dan minimarket mereka sudah tidak menyediakan kantong plastik gitu kan. Itu menurut saya sudah sebuah inisiatif yang cukup baik gitu. Terus yang kemudian yang kedua, membawa botol minum sendiri gitu ya. Tapi memang kesulitannya tidak ada tempat refill di public space atau di tempat umum gitu. Paling hanya di tempat-tempat tertentu aja gitu. Itu yang sulit memang. Tapi menurut saya beberapa inisiatif ini sudah cukup baik ya, berjalan beberapa tahun belakang ini sudah cukup oke lah gitu. Terutama anak-anak muda sih. Makanya beberapa tahun belakang mungkin kita lihat ada bisnis tumbler ya. Itu macam-macam tuh. Ngeluarinnya yang modelnya beginilah, modelnya gitu, yang tahan dingin 24 jam lah, apalah.
Itu sebenarnya untuk itu tadi gitu, apa namanya, menggerakkan gitu ya anak muda supaya lebih mau peduli lingkungan. Terus yang lebih ini lagi, hemat listrik, hemat air. Kalau ditinggal rumah, terus kemudian apa namanya, ada elektronik yang sudah tidak dipakai, matikan. Karena sumber listrik kita masih berasal dari sumber yang kotor gitu ya, atau tidak baik secara lingkungan gitu. Jadi matikan lampu yang tidak diperlukan, AC yang tidak diperlukan gitu ya, barang elektronik yang tidak diperlukan. Kalau kita cukup punya, secara ekonomi kita berkecukupan gitu ya, ganti lampu di rumah dengan yang LED karena memang lebih hemat secara energi, juga dia lebih efisien gitu. Kemudian sebisa mungkin gunakan public transport. Kalau in and around Jakarta saya pikir udah terkoneksi ya, sudah terintegrasi ya, dari mulai MRT, LRT gitu ya, kereta, Jaklingko, saya pikir itu sudah mulai. Kalau bisa jalan kaki ke toko, jalan kaki aja. Benar jangan gitu. Ya. Kalau mau ke minimarket di depan komplek, naik sepeda gitu misalnya, sepeda. atau jalan kaki, nggak usah bawa motor gitu. Kalau bawa motor nanti kena parkir juga ya kan, gitu. Kira-kira begitu, Ustaz. Kira-kira gitu. Makasih nih Mbak Ana. Ya. Buat obrolan kita, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Betul. Dan menggugah kesadaran saudara-saudara kita. Dan memang kesadaran lingkungan itu tidak usah yang muluk-muluk, tapi tadi kata Mbak Ana harus dimulai dari rumah, dari kita sendiri, dari anak-anak kita. Betul. Dari mulai penggunaan energi yang hemat, kemudian juga dari penggunaan kantong plastik, kemudian penggunaan daya kita. Kalau mau jalan kaki deh, olahraga deh. Betul. Gitu ya. Dan itu semuanya tidak bisa lepas dari, kalau dalam Islam itu, dari pengawasan. Pengawasan Allah. Jadi kita merasa diawasi Allah, tidak merasa diawasi oleh CCTV. Iya benar. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kita mau buang sampah, ada CCTV-nya Allah. Iya benar. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman ruang tengah yang berbahagia, kita bisa memulai gaya hidup yang sehat, sehingga kita bisa meniru Rasulullah SAW sebagai role model kesehatan, dan itu pasti berkorelasi positif terhadap lingkungan kita, sehingga lingkungan kita menjadi lebih sehat dan membuat masyarakat kita menjadi lebih produktif. Teman-teman, saya ingin sampaikan bahwasanya cariustadz.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustadzah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Maka sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya dibahas dalam perspektif agama, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan di episode-episode selanjutnya, tetap di ruang tengah, dan insya Allah kita akan membahas tema-tema atau topik-topik yang lebih seru lagi. Saya, Saifullah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.